Kita mulai di Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan segala kenikmatan hidup yang telah kita terima sampai saat ini. Sholawat salam marilah kita junjungkan kepada panutan kita semua, baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulusnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada siang hari ini untuk mengikuti diseminasi kegiatan CGP Angkatan 5, yaitu pada modul 1-4 disiplin positif. Dan yang kedua, mohon kiranya kita santai saja, penyampaian tidak perlu tegang, kita ngobrol nanti bagaimana pelaksanaan disiplin positif itu bisa membawa dampak yang baik bagi satuan pendidikan kita masing-masing. Dan selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya selama kurang lebih nanti 1 jam ke depan, mohon saya diperkenankan untuk belajar dari panjenengan semuanya, karena tentu kita semua memiliki pengalaman yang berbeda, memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda, sehingga nanti pasti banyak hal-hal yang bisa disampaikan, yang bisa kita gunakan untuk berbagi pada siang hari ini. Bapak Ibu, langsung saja untuk kegiatan pada siang hari ini kita akan belajar tentang disiplin positif. Kata disiplin sendiri sebenarnya sudah tidak asing bagi kita ya, karena kita sering menggunakan kata ini untuk murid-murid kita. Bahkan sejak kita bersekolah dulu juga kata disiplin ini sudah erat dengan kita. Maka dari itu di sini ada tambahannya, disiplin positif. Lalu pertanyaannya, positifnya di mananya? Apakah disiplin yang kita laksanakan sejak dulu itu tidak positif, atau harus ada tambahan apa supaya dikatakan disiplin yang positif gitu? Oke, sebelum kita lanjutkan, kita flashback sebentar tentang filosofi, tentang semboyan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sum tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Di depan kita sebagai teladan memberikan contoh, di tengah kita memberikan semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan. Akan tapi pelaksanaan ini sifatnya masih secara umum, karena kita sosok guru kan tidak hanya berinteraksi dengan murid saja, tapi juga dengan sesama guru. Lalu khususnya sesama murid bagaimana? Ini ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini kalau panjenengan baca, ini susunan kalimatnya memang agak sedikit membingungkan, karena ini adalah tatanan bahasa pada zamannya beliau dulu, sehingga perkembangan bahasa belum seperti sekarang. Kita maknai bersama ya. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara ingin mengatakan bahwa guru ini sebenarnya bisa disamakan dengan petani. Dalam hal apa? Kita lanjutkan. Yang menanam padi, berarti petani merawat padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memelihara tanamannya, memberikan pupuk, memberikan air, membasmi ulat-ulat, dan juga tanaman yang mengganggu di sekitarnya bisa dihilangkan. Tujuannya satu, supaya padi yang dihasilkan menjadi padi yang terbaik. Nah, perannya ini sama halnya sebagai kita dalam hal pendidik, yaitu kita menyediakan lahan sawah, sawahnya ya sekolah kita ini. Kita sediakan lahan sawah, yaitu sekolah kita ini berupa sekolah yang menerapkan budaya positif. Kita hilangkan hal-hal negatif di sekolah kita ini, supaya murid-murid kita, yaitu padi-padi tadi, bisa tumbuh dan berkembang menjadi padi yang terbaik. Hanya saja masalahnya, ternyata manusia itu diciptakan dengan kodrat yang berbeda-beda. Sama halnya ketika kita mengajar, anak-anak itu punya karakteristik yang berbeda-beda.
Maka di sini petani tidak hanya merawat padi sebenarnya, ada jagungnya juga, yo ono kangkungnya, yo ono gedangnya, mungkin di bagian yang mana. Akan tetapi dalam hal merawat, maka ini konteksnya sama, yaitu kita menyediakan tempat supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal, begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang positif, di mana di kelas kita minimal itu saja dulu. Baru kemudian nanti berkembang di setiap kelas dalam satu sekolah. Supaya apa? Supaya nanti warga sekolahnya bisa mendapatkan lingkungan yang positif. Yang positif itu seperti apa? Contohnya seperti ini, warga sekolah itu saling mendukung, saling support. Alhamdulillahnya di sekolah sini semuanya saling dukung, saling support. Kalau misalkan kita sering mendengar ada beberapa tempat yang ya ada gap-gapnya, tapi tujuannya kita tentu tidak untuk membanding-bandingkan, karena setiap tempat punya karakteristiknya masing-masing. Ini juga tidak berlaku hanya untuk guru, tapi juga untuk siswanya juga. Maka siswa ini harus dibiasakan agar mereka juga mau saling mendukung. Masalahnya anak-anak kita itu sering kali kalau kita hadapi di kelas itu banyak sekali budaya bullying. Bullying tidak harus kekerasan ya, tidak harus nonjok, tidak harus berkelahi, tapi untuk hal sederhana saja. Misalkan kita ingin salah satu anak untuk menjawab pertanyaan, ternyata jawabannya salah. Respon teman-temannya apa? Disorai. Lah, sorai ini meskipun hanya berupa suara, tapi nangges ning ati. Akhirnya apa? Ketika nanti panjenengan menunjuk lagi kepada anak-anak yang sudah pernah disorai tadi, ada semacam rasa trauma. Jadi ketika dia mau menjawab, wis dadi jawabannya ketika dilihat, tapi ketika mau membacakan, ketika mau menyampaikan, dia merasa malu, merasa takut. Takutnya bukan kepada panjenengan, tapi kepada teman-temannya. Respon yang ditunjukkan itu ternyata sangat menakutkan. Itu mengapa saya amati di anak-anak saya di kelas 4 atau kelas-kelas sebelumnya, itu ketika disuruh maju kan mesti takut. Ayo kamu maju, mesti tidak mau. Akhirnya beberapa saya ajak untuk komunikasi. Apa sih sebenarnya penyebab maju ke depan kok takut itu loh? Nanti ngene tok iki lho. Karo nyekeli buku wis, maca wis, ra apa-apa wis. Tidak usah diberikan mic. Tapi kok tetap takut, tetap malu. Ternyata malunya itu adalah dia membayangkan respon dari teman-temannya ketika dia maju dengan sorak-sorakan, wis langsung dinenek mundur. Sama halnya ketika kita meminta anak-anak untuk bekerja sama, tapi yang bukan kelompoknya, bukan orang atau anak yang bukan teman yang dia pilih, itu pasti dia kemudian merasa enggak. Apalagi kalau anak laki-laki digabungkan dengan anak perempuan, langsung ini langsung pegah, karena tahu reaksi teman-temannya akan langsung nyurai, cie. Padahal bocil tapi harus ngerti kayak. Dan itu berkembang sampai kemudian setiap anak menganggap bahwa hal itu adalah hal yang biasa. Masalahnya ternyata bagi psikis anak sendiri ketika diperlakukan seperti itu, rasa trauma tadi terus terangan-angan, sehingga menjadi kesusahan dirinya sendiri ketika harus bergabung dengan teman yang bukan kelompoknya. Inilah nanti yang kemudian kita akan bahas pentingnya budaya positif di sekolah, termasuk menghilangkan hal-hal negatif seperti ini. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nanti supaya panjenengan bisa mengetahui perubahan, perbedaan antara kondisi yang sekarang kita alami di sekolah panjenengan, di kelas panjenengan, atau kesulitan yang panjenengan hadapi sendiri, mari saya akan bagikan ini. Ada lembar refleksi, isinya 3 pertanyaan seperti yang ada di layar ini. Nah, 3 pertanyaan ini mohon kiranya panjenengan tulis dan jawab sesuai dengan kondisi panjenengan. Saya yakin, maksudnya orang seperti api-api kita saling berbagi, di setiap kelas kita pasti punya kekurangan. Dari kekurangan ini nanti yang akan kita bahas supaya ada perubahan ke depannya. Ngoten nggih?
bisa menyiapkan pulpen dulu monggo, atau lembaran buku atau apa, silakan. Bawa pulpen? Tidak bawa. Yang tidak bawa? Jawabannya kalau misalkan kesusahan nggak perlu panjang banget teman-teman. Yang terpenting sudah menggambarkan jawaban dari pertanyaan tersebut.
dikumpulkan dan dikumpulkan dan dinilai buatan tidak dinilai. Tapi setelah jadi nanti saya mohon kesediaan panjenengan bergantian mawon monggo untuk menyampaikan hasil dari refleksi yang sudah panjenengan tulis. Nanti kita bahas bersama-sama nomor 1, 2, dan 3. Tidak perlu khawatir, oh menurutku ini salah, buatan, tidak ada yang salah. Dan karena ini refleksi kaitannya dengan diri kita sendiri, artinya memang ini benar-benar yang panjenengan alami. Oke, sambil menulis nih, kita sampaikan dulu yang pertama. Silakan, monggo yang mau berbagi dulu. Nomor 1, tidak perlu berebut. Orang sebentar. Monggo, bergantian saja nanti semuanya juga dapat kesempatan. Silakan, matur suwun Mbak Iman, silakan. Ke nomor 1 dulu, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Aris. Yang pertama yaitu apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Suasana positif itu sangat penting, yaitu agar terciptanya suasana yang nyaman bagi kita semua. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara yang sudah Anda lakukan agar dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Cara yang sudah saya lakukan agar tercipta suasana yang positif di lingkungan saya adalah dengan cara memberikan pengertian serta contoh sikap yang baik dan buruk agar siswa mampu membedakan sikap baik dan buruk tersebut. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Menurut saya itu belum, Pak, karena masih banyak siswa yang sering melakukan kegaduhan, entah itu berkelahi maupun melontarkan kata-kata yang kurang berkenan di hati temannya. Maka dari itu, adanya perbaikan dari segi pemberian contoh yang lebih atau konkret itu juga diperlukan agar siswa mampu memahaminya. Terima kasih. Matur suwun, boleh tepuk tangan bagi Pak Imam. Terima kasih. Kiranya ini hampir sesuai dengan yang kita alami di sekolah masing-masing ya. Contoh yang pertama, pentingnya menciptakan suasana positif tadi supaya suasana nyaman. Nyaman ini kan tentunya bukan hanya untuk gurunya ya. Guru berangkat sekolah, duduk di ruang guru, ngumpul dengan guru-guru yang lain, rasa nyaman itu sudah sebuah anugerah. Teman-teman juga untuk anak-anak yang ketika berangkat sampai di sekolah, duduk di kelasnya, ngumpul dengan teman-temannya, merasa nyaman itu sudah senang sebenarnya. Hanya saja kadang memang masih kita temui anak-anak datang ke sekolah dalam kondisi yang bad mood, betul, ngedrop, koyo ora semangat, antara ngantuk, melek atau memang dia tidak bersemangat datang ke sekolah. Itu masalahnya. Yang kedua, tadi disampaikan cara yang dilakukan seperti memberikan teladan ya. Contoh, berarti contoh ini mau kayak guru digugulan ditiru. Memang kekurangannya kita di sini karena saya sendiri orang ngomong kalian juga masih banyak perlu koreksi karena banyak hal-hal yang tidak patut untuk ditiru anak-anak. Namun ya kita sebagai manusia tetap harus berefleksi, memperbaiki diri terus-menerus. Yang ketiga tadi, apakah sudah diterapkan dengan efektif? Kalau aturannya sudah ya, cuma kitanya yang memang punya banyak masalah sehingga banyak kegiatan yang efektif ini belum dapat terlaksana dengan baik. Kalau yang perlu diperbaiki sama masalahnya itu anak-anak pergaulannya di luar. Tidak hanya dengan teman-teman, tapi sekarang pergaulan yang di daring menggunakan game itu juga pengaruhnya luar biasa. Banyak kata-kata kotor diungkapkan dari sana. Mungkin tidak disampaikan di sekolah, tapi dalam keseharian ternyata anak-anak ini sering menggunakan kata-kata kotor dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Panjenengan mungkin kalau mau iseng-iseng sambil membuka HP anak-anak di percakapan chatnya. Itu istilah-istilah yang sering kita dengar atau temukan di sosmed itu banyak sekali digunakan anak-anak. Memang tidak diucapkan, tapi ternyata mereka memakai itu. Oke, matur suwun penyampaiannya Mbak Iman. Terima kasih luar biasa. Baik Bapak Ibu,
kaitannya dengan disiplin positif. Sekarang kita akan membahas dulu untuk sampai bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif. Supaya pemahaman kita sama, mari kita sama-sama melaksanakan percobaan seperti ini. Monggo panjenengan berpasangan terlebih dahulu. Bagi yang belum punya pasangan segera mencari. Silakan. Monggo. Pak O berarti kalian Mas Roziki pasangannya. Mbak boleh kalian boleh gabung. Oke. Ini percobaan sederhana saja. Tenang, tidak ada pertumpahan darah di sini. Okay? Percobaannya gampang. Baik, setelah panjenengan punya pendamping, silakan panjenengan bagi tugasnya. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Silakan tentukan mana yang mau jadi A, mana yang mau menjadi B. Dari pasangannya berdua. Monggo. A dulu boleh, B nanti tugasnya sama bergantian. Ini cuma yang lebih duluan yang mana gitu aja. Yang A atau yang B. Sampun? Oke, sampun menentukan ini gampang ya. Orang usah langsung keluar. Oke, sekarang tugas A adalah mengepalkan tangan satu saja. Silakan nyaman-nyaman. Kanan boleh, kiri boleh. Yang A ini ketika mengepalkan tangan, dengan menganggap bahwa di dalam genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga dalam hidup panjenengan. Oh, ini aku main berlian atau perihal rahasia kehidupan atau aib-aib, silakan. Yang penting ini dijaga benar-benar. Yang A, tugas yang B adalah membujuk merayu supaya si A mau membuka genggaman itu. Dengan cara rayuan seperti apa? Oh, panjenengan akhirnya sepakat benar ini. Keluar perlu ngajari. Nonton ya? Silakan, tapi waktunya hanya 30 detik. Artinya dalam waktu 30 detik yang menggenggam tangan ini dengan rayuan panjenengan harus mau membuka. Yang A dengan segala macam rayuannya tetap kekeh. Wah, ini ada dua pertentangan ini. Oke, nanti kita lihat mana atau seperti apa hasilnya. Silakan yang A bersiap-siap tangannya mengunggah. Yang B silakan membujuk rayu temannya 30 detik dari sekarang. Silakan. Ingat budaya positif, jangan gunakan kekerasan. Budaya positif 30 detik. Mau membuka atau tidak? Belum. Oke, cukup selesai. Sekarang bergantian. Yang B yang memegang, yang A silakan sudah bekerja tugas yang tadi. Giliran yang B sekarang yang memegang, yang A yang merayu-rayu. Mau nggak si B ini membuka genggaman tangannya? Seperti tadi, cuma gantian saja. Sekarang yang B yang memegang, yang A yang merayu, supaya yang satunya mau membuka genggaman tangannya. Silakan. 30 detik dari sekarang. Dirayu. Jangan gunakan kekerasan. Dirayu. Oke, cukup waktunya habis. Terima kasih, tepuk tangan buat panjenengan semuanya. Sekarang mau tanya, tadi ada yang membuka genggamannya betul? Ada. Mas Roziki terbuka. Boleh. Sekarang punya Pak Mas terbuka. Iya, terbuka. Sekarang coba kita refleksikan. Apakah Anda atau B membuka kemalan tangan Anda? Kalau yang membuka ini berarti khusus yang buka ya. Coba sampaikan alasannya. Mengapa panjenengan akhirnya mau membuka tangan? Apa alasannya? Pakai mic mengapa mau membuka mulut? Mau silakan. Membuka alasannya pertama. Ya. Kekuatan orang tangan yang lebih lusuh ini. Oh gitu. Berarti ada pemaksaan tadi dibuka. Terus keduanya kita teman sehati. Oh, teman sehati. Berarti apapun yang di sini seberharganya apapun itu tidak masalah. Tidak masalah. Oke, terima kasih. Oke,
Yang membuka lagi silakan, monggo. Anak-anak Pak, buka Pak. Ya harus buka. Monggo. Tapi tangannya Mas Riki sebelumnya buka. Tadi tangannya dibuka. Pakai ini mau gantian gitu. Tadi tangannya setelah saya buka ternyata mudah sekali. Walaupun masih muda tapi kekuatannya saya bandingkan dengan saya lebih kuat saya. Karena saya ancam mau saya udahi karena tadi saya bilang. Sama gitu. Sekarang gantian yang B, yang tadi panjenengan tidak mau membuka, itu mengapa kok tidak mau membuka? Padahal dibuka kan gampang, ada yang buka. Monggo silakan yang mau menyampaikan. Gantian yang belum, jangan malu-malu, monggo gantasan. Alasannya sederhana saja, apa alasannya mengapa tidak? Silakan siapa? Mbak Ati boleh, silakan. Alasannya kenapa saya tidak mau membuka karena di genggaman saya itu seolah-olah sesuatu yang sangat berharga untuk saya. Rahasia itu tidak boleh orang lain diketahui. Jadi saya berusaha untuk Apa boleh diketahui Mbak Ibu berbahaya? Sampai kemana-mana nanti bahaya. Mantap ya? Matur suwun. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita simpulkan yang nomor 3. Dalam kegiatan ini, tadi ada yang bersedia untuk membuka tangannya. Kemudian ada yang tidak bersedia untuk membuka tangannya. Pertanyaannya, kehendaknya ada pada siapa? Pada yang merayu kita atau pada diri kita sendiri yang pada akhirnya oke saya Kita. waras. Jadi kontrol diri kita itu bukan pada orang lain ternyata. Apapun rayuannya yang ada di luar, bagaimanapun bentuk bujukannya, bahkan tadi ada pemaksaan, toh pada akhirnya kita yang menyediakan. Yo wes lah, dioyok tak buka wes. Pada akhirnya kontrol itu ada di diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Nah, ilusi ini yang kemudian sering kita salah artikan kepada murid-murid kita. Dr. William Glasser dalam teori kontrol menyampaikan beberapa teorinya. Bapak Ibu, ini teori. Artinya teori itu dibuktikan dia bisa benar, di beberapa tempat lain juga bisa salah, tergantung kondisinya, tergantung lingkungannya seperti apa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita dalam kondisi di mana anak-anak katakanlah gaduh dalam kelas, gurunya masuk, yang terjadi apa Bapak Ibu? Muridnya diam. Kita menganggap bahwa wah saya berhasil mengontrol anak-anak saya. Ternyata itu hanya sebuah ilusi saja. Mengapa? Karena mereka pada saat panjenengan datang itu menyediakan dirinya. Yowes aku belum dikontrol, aku tak angkat. Ono pak guru. Tapi apa yang terjadi ketika kita keluar? Ono tamu lah, fotokopi lah. Yang terjadi mereka kembali lagi ke wujud aslinya. Mereka mengeluarkan perilaku aslinya lagi. Karena apa? Kontrol dari orang lain itu sudah tidak ada. Karena kontrolnya di siapa? Di anak-anak sendiri. Mereka yang mengatur kapan mau diam, mereka yang mengatur kapan nanti mau guyon. Jadi ini hanya berupa ilusi saja. Guru sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa, ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kondisional. Kita mungkin pernah mengetahui ada anak-anak yang ketika TK pintar. Wah, lihat ibu bisa macam iso bisa. SD ranking siji. Tapi begitu SMP dia ngedrop. SMA dia ngedrop. Artinya apa? Penguatan positif yang diberikan, ayo nak semangat belajar dan seterusnya, itu ada kalanya sampai pada titik di mana anak itu menolak. Wah, kok kesel. Di titik itulah, titik jenuh itulah kemudian nanti kontrol ini tidak berlaku lagi. Penguatan positif yang sudah kita bangun sejak dulu pada akhirnya mentah begitu saja. Karena apa? Karena tidak diterima oleh siswa itu sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ini kesalahan umum ya. Kadang saya juga sering melakukan. Contoh misalkan anak-anak kelas dulu tapi belum sama gue itu seperti muncul reso. Aku nak mesti cuma di Yoko. Orang SMP di bawah ikon cukup boleh. Tanpa kita sadari,
membuat orang merasa bersalah seperti itu ternyata memunculkan karakter yang negatif. Anak yang tadi kita sampaikan hal seperti itu bukannya tambah, oh aku tak semangat, ternyata malah tidak, malah dia malah ngedrop, aku paling asal. Oh bener Pak Guru, aku banyak goblok, orang asal. Ternyata itu hanya ilusi kita saja, menganggap bahwa perlakuan kita yang semacam itu akan membuat anak bersemangat. Hasilnya tidak demikian. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita orang tua di sini kan gitu sistemnya. Wah, anak yang kayak dipaksa, jalan-jalan. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Dia menjelang remaja, kita mengetahui suatu berenggal-berenggal, atau jelas-jelas. Engkau ke sini, apa yang kita sampaikan karena itu berupa paksaan, dia nolak, tidak mau melakukan lagi. Ini menunjukkan bahwa teori kontrol ini memang benar bahwa kontrol itu bukan di kita, bukan di orang lain, tapi diri sendiri itu yang kemudian mau melakukan atau tidak. Apa kaitannya dengan disiplin positif? Disiplin ini haruslah datang dari self-disiplin atau muncul dari kekuatan diri kita sendiri, mewajibkan diri kita untuk melakukan hal dengan sekeras-kerasnya. Karena dalam kemerdekaan, ketika sudah dibebaskan untuk melakukan apa saja, tidak diiringi dengan disiplin, maka kemerdekaan itu tidak akan membawa ke arah mana saja. Banyak ungkapan yang kemudian menyatakan merdeka belajar itu berarti belajar sakarepe. Tidak begitu sebenarnya. Merdeka belajar itu adalah di mana kita bisa belajar hal-hal yang ingin kita tekuni. Fokus di situ, mencapai potensi tertinggi di bagian itu. Sehingga nanti ketika dewasa, dia bebas memilih apa yang mau dia lakukan. Iso kepe. Tapi ketika dalam proses belajar ini tidak dimerdekakan, dia tidak diberikan ruang untuk mencapai potensi terbaiknya. Ketika dewasa, bingung. Aku pintere opo? Aku arep ngopo? Meh kerja opo sih aku ini? Kok kayaknya orang mau satu hal sing paling aku iso ya? Ini yang kemudian membuat kemerdekaan belajar menjadi rancu pemahamannya. Nah di sini tujuan utama disiplin positif adalah mencetak generasi profil pelajar Pancasila. Untuk disingkat ya. Dulu itu pertama kali itu mau 18 nih nggak salah. Nak ngapalnya nanti umatnya ngerbukin KPP nanti kebut. Tapi sekarang sudah disingkat menjadi 6 saja. 6 ini, aku benar siaran terus minta tolong ibu guru literasi untuk membacakan. Ini baru yang dia penting. Ambil 6 profilnya mungkin dirasakan Bu. Yang pertama saya akan membacakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi 6 komponen ini diimplementasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Tidak hanya kita memberikan materi pembelajaran pun kapal lesaan jade, tapi nilai-nilai karakter ini harus tumbuh. Penerapannya seperti apa saya yakin panjenengan sudah bisa semua. Misalkan bernalar kritis. Kemarin di Patogen juga sudah melaksanakan yang namanya penulisan soal HOTS. Nah, dalam soal HOTS itu kan harus ada kemampuan bernalar kritisnya. Karena soal yang dibaca tidak bisa hanya sekali pemahaman langsung bisa, tapi membutuhkan pemahaman yang berjenjang. Ini kalau yang lainnya saya yakin panjenengan sudah bisa semua. Kita lanjutkan saja. Nah, tentang teori kontrol tadi, apa yang melatar belakangi anak mau atau tidak mau melakukan sesuatu berdasarkan arahan kita atau arahan organisasi dalam sekolah misalkan. Ada 3 motivasi yang disampaikan di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini saya sendiri juga pernah alami sebenarnya. Misalkan dulu pada saat sekolah, saya berpakaian yang rapi, perlengkapan harus ada, harus datang tepat waktu, membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Itu bukan karena saya malu kalau saya refleksi ke belakang. Ternyata karena ini menghindari hukuman. Berangkat pagi tidak terlambat karena kalau terlambat kita diam kalau guru BK.
zaman sebelum. Jadi ternyata saya pada saat itu melakukan hal sesuatu bukan karena saya mau, ternyata karena ini satu. Yang kedua, ini juga harus kita hati-hati, guru dan juga orang tua, karena biasanya orang tua kan gitu, nanti nek kamu ranking suci tak tukok kayak gitu. Atau misalkan anak-anak, ayo yang bisa jawab Pak Guru beri hadiah. Kita harus hati-hati, ternyata dalam efek jangka panjangnya imbalan atau penghargaan diri ini menjadi tidak efektif. Saya alami sendiri. Mengapa? Karena misalkan saya sering berikan hadiah untuk anak-anak yang bisa jawab. Suatu ketika saya gak bawa hadiah, gak ada yang menjawab. Masalahnya itu, jadi ada rasa ketergantungan. Sama juga seperti menghindari hukuman. Nek gurune pas balap ora teko, yo bebas. Sepatune orang yang ngaku sendiri misalkan zaman nakal-nakal sekolah. Jadi ini ada faktor ketergantungan antara nomor 1 dan 2. Tapi yang nomor 3, inilah yang harus kita pupuk bersama. Kita berikan motivasi ke anak-anak supaya mereka menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang sudah positif yang ada dalam diri mereka. Mereka mau melakukan itu ya karena mereka mau, bukan karena paksaan atau merasa malu. Gitu. Contohnya misalkan kalau kita dalam era yang sudah dewasa anak-anak remaja, pakai sepeda motor, senangnya kan orang helman. Dan pakai helm itu karena apa? Apakah karena takut ditilang polisi, atau karena dia memang ingin supaya dia selamat dalam perjalanan, meskipun dengan rasa yang mungkin kurang nyaman pakai helm. Nah ini budaya positif ini nanti akan berjenjang, terbawa dia sampai dewasa. Bapak Ibu, saya ajak panjenengan untuk bermain supaya tidak jenuh menyampaikan dari tadi mendengarkan saya bicara. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi sudah saya sampaikan ada di bagian yang tadi sebelum saya ganti ini, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling akrab dengan kita yang mana? Hukuman. Hukuman paling akrab karena menurut kita memang paling mudah. Ada pelanggaran, hukum selesai. Ada pelanggaran, hukum selesai. Selanjutnya ada konsekuensi. Saya tidak akan menyampaikan dulu hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, perbedaannya apa, tapi juga kita bermain, pakai insting, berdasarkan pengalaman panjenengan pribadi. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Panjenengan bisa gunakan kertas yang tadi panjenengan pakai, bisa dibalik, ditulis di belakangnya, milih dulu, baru nanti kelihatan jawabannya. Silakan. Tenang, ini tidak ujian ya, artinya panjenengan kasih salah pun gak masalah. Jangan khawatir, orang dibiji. Oke, kita ke yang pertama dulu. Hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan karena mungkin tulisannya kecil. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tindakan seperti ini termasuk konsekuensi atau hukuman, silakan panjenengan tulis dulu. Ini benar tulis kesesuaian sanksi, bisa hukuman. Panjenengan pilih saja 1 atau 2. Oke, sing dhuwur pilih 1, sing ngisor itu 2. Atau A, B, monggo silakan. Kreasi panjenengan merdeka. Niku yang ini. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut panjenengan konsekuensi atau hukuman? Milih mawon A atau B kan? Oke, bukan saya ditulis ke bawah, nanti ada beberapa pertanyaan. Sampun? Yo. Menurut panjenengan yang mana ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tak pilih hukuman tuh. Ternyata salah. Itu termasuk konsekuensi ternyata ya, karena dia tidak ya betul. Nanti terakhirnya kita simpulkan mengapa kok itu bisa hukuman, mengapa kok bisa konsekuensi. Kalau yang ini sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sanksi atau hukuman? Nah, dipilih dulu, sanksi atau hukuman. Kita pilih, kalau ini hukuman, kita pilih hukuman. Baras. Nah, akhirnya saya malah mikir, ya mau kayak sanksi, ini kok hukuman. Nanti ketemu.
Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nyoret-nyoret, jadinya konversi ya itu. Konsekuensi atau hukuman? Kita pilih konsekuensi. Lepas, betul. Nah kan akhirnya malah ketemu gitu. Meskipun pertamanya salah, kok ketemu lagi. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kita pilih dulu. Nah, hukuman itu hukuman saja. Nah, betul. Terus mulai ketemu arahnya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jajan. Bener mana? Bener pinter ini berarti ya. Iki carane apa milionernya tekan 1 miliar ini. Bener terus. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau sanksi? Hukuman ini jadi hukuman. Bener mana ya? Ini tidak terelakkan itu bener. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki, penyeker karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Sanksi. Sanksi atau hukuman? Jajal tak boleh sing sanksi. Nah, hukuman ternyata. Padahal malah sih tidak. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, kayak zaman biyen ngono kae, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman kita pilih hukuman. Lihat benar hukuman. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Sanksi, pilih sanksi. Ya kembali ke jalur yang benar biasanya. Ayo lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena dia terlambat datang. Sanksi? Sanksi. Bener mana? Kumat misalnya. Lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat karena tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi hukuman. Sanksi. Lanjut cari kita bahasa yang benar sini. Sanksi atau hukuman? Jajal tak boleh sing sanksi. Ternyata sanksi. Ada kelirunya sendiri apa? Lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit, pada akhirnya dia diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Sanksi kita pilih. Nah, betul lagi. Tekan 15. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran kejiwaan. Apa sing sanksi apa sing hukuman? Tak pilih sing hukuman ya. Salah. Ternyata sanksi. Selanjutnya membersihkan WC karena mematahkan pensil. Hukuman. Ini gampang, hukuman. Iya betul. Iya, tulis sekolah. Dari sini coba kita simpulkan, menurut panjenengan apa sih bedanya antara hukuman dengan sanksi atau konsekuensi? Ada yang mau berpendapat? Tidak ada yang disalahkan, Pak. Monggo. Menurut saya bedanya antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi, kalau hukuman itu lebih condong menuju ke fisik. Hukuman itu fisik. Okay. Kalau sanksi atau konsekuensi itu berupa peringatan masih tahap istilahnya ringan, diperingatkan 1-2 kali. Nah itu namanya berupa sanksi atau konsekuensi. Pokoknya yang hukuman itu langsung fisik. Itu menurut saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Roziki. Mas. Kalau kita misalkan sebagai guru sekarang mau menerapkan, lebih bagus yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini yang dimaksud dengan budaya positif. Yang diubah mindsetnya bukan langsung ke muridnya dulu, tapi gurunya sebagai pelaku. Di level naiknya lagi, ada yang namanya restitusi. Beda seperti hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Apa ini? Saya. Nah ini. Ada restitusi. Kita ke restitusi.
Jadi permohonan dari istilahnya memang hampir sama ya restitusi. Nah, di level berikutnya, di atasnya konsekuensi, ada hal yang lebih positif lagi yang bisa kita lakukan, yaitu namanya restitusi. Apa itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika mereka kembali dalam kelompoknya, mereka sudah menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Dari sini kita tahu bahwa restitusi itu tujuannya untuk memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman, datang terlambat, anak disuruh lari, dia tidak akan memperbaiki kesalahannya tadi. Wong terlambat kok lari, ini nyambungin ini, tidak ada hubungannya. Maka kemudian disolusikan ada restitusi. Kesalahan yang dia buat dengan apa yang nanti harus diperbaiki itu harus sejalan. Kesalahannya opo, hukumannya opo, itu hanya membuat efek jerah, tapi efek jerah hanya dari orang yang bersangkutan tadi. Bila tidak ada yang menghukum, tidak akan ada perubahan. Nah, sebagai langkah awal kita dalam menerapkan restitusi, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan peraturan, ya. Kalau peraturan itu bahasanya tegas dan seperti akan menghukum. Dilarang datang terlambat ke sekolah, tidak boleh apa. Maka hasilnya, efeknya adalah nilai-nilai negatif yang muncul, rasa ketakutan. Tapi supaya kita ingin memunculkan rasa yang positif, kita gantilah keyakinan kelas kita dengan kata-kata yang memberikan semangat positif. Contohnya, kami belajar dengan bahagia dan semangat. Yang membuat ini bukan guru, yang membuat ini nantinya adalah siswa. Tapi siswa kan tidak bisa merangkai kalimat seperti ini mungkin ya, apalagi anak kelas 1, 2, 3. Ayo buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Apalagi sampai merangkai hal seperti ini. Makanya kita pancing dengan hal-hal yang sederhana. Contoh, misalkan kita panggil si A, kamu pengen suasana kelas yang seperti apa sih? Ditanggap misalnya, aku pengen teman-teman itu tidak marah sama saya, Pak. Saya pengen teman-teman itu bisa bantu saya kalau saya sedang tidak bisa mengerjakan, Pak. Nah, nilai-nilai itu kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai positif yang ada dalam keyakinan kelas ini. Kita jelaskan ke anak-anak bahwa yang kamu inginkan itu nilainya yang ini. Kami belajar dengan bahagia dan semangat misalnya. Dan juga yang lainnya. Jadi ini bukan sekedar setelah jadi ditampel, wes pokoknya aku seduwe keyakinan kelas, tidak. Tapi setiap perilaku anak yang muncul di kelas, kita ingatkan menggunakan ini. Tindakanmu kok melancar, Nang? Ayo coba baca yang ini. Ini keyakinan kelasmu kan? Kamu yang menyampaikan ini kan? Jadi kita kembalikan lagi ke anak-anak. DS yang gawe, UDS yang jumlah, peraturan ini, bukan peraturan, keyakinan kelas ini adalah dari siswa kembali ke siswa, bukan dibuat oleh guru. Guru hanya menjembatani saja apa yang diinginkan oleh siswa. Contoh-contohnya seperti ini. Bisa ditempel di ruang kelas sebagai aransi kelas, akan sangat menarik. Nah, sebelum melaksanakan restitusi, maka kita coba, kita ada di posisi yang mana sekarang terhadap anak murid kita? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang paling sering saya sendiri misalkan ada di bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu posisinya. Sedangkan yang diharapkan dalam level restitusi ada di sini. Kita sebagai manajer, penerapannya seperti apa? Sing penghukum di sing koyo apa, pembuat merasa bersalah sing koyo apa, saya tanyakan video seperti ini. Bapak Ibu mohon disimak, ini aplikasi penerapan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Hayat Pesan dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis. Guru saya lupa membawakan saya, Bu.
Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Awalannya sama. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Paham Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi
atas tindakannya, guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu untuk. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu tentang beberapa posisi yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Memang diharapkan sampai di tahap posisi manajer. Akan tetapi ketika kita lihat tadi, untuk sampai dalam posisi manajer, kita harus punya kecakapan untuk berkomunikasi dengan anak. Akan berbeda hasilnya ketika kita menghadapi anak, ditanya saja dia diem. Kamu kenapa terlambat? Di manajer model dia tidak bisa. Maka disusunlah tadi ada beberapa posisi kontrol. Kita bisa turunkan levelnya dulu ke posisi teman misalkan, supaya anak tidak takut untuk ngobrol dengan kita. Barulah nanti ketika sudah sampai diajak ngobrol enak, kita tingkatkan levelnya sampai pada tahap manajer. Itu mengapa ini bukan kemudian harus manajer terus pokoknya. Tidak. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke? Nah, untuk sebagai penutup, sekarang kita belajar bagaimana cara menerapkan restitusi itu. Tadi sudah dicontohkan pada posisi manajer tadi. Cuma kita lihat ke contoh kasus yang lain. Tak versi cetok langsung ke penerapan segitiga restitusinya. Ini contoh aplikasi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Sudah lama lagi saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti ada marah yang besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Oh, tahap ini namanya tahap menstabilkan identitas. Kesalahan anak tidak langsung kita salahkan, oh kowe ini tidak. Tapi kita anggap bahwa itu, ya manusia itu pasti ada salahnya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Kesalahan kamu ini juga pernah dilakukan oleh orang lain. Supaya anak tidak merasa langsung diserang dengan perkataan, kowe yang salah. Jadi dinetralkan dulu, menstabilkan identitasnya itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Nah ini, pada bagian ini setelah kita menstabilkan identitas, kita laksanakan validasi tindakan yang salah. Maksudnya bukan membenarkan tindakannya itu tidak, tapi kita pasti ingin memunculkan apa sih alasan mengapa kok dia melakukan itu, supaya dia mau berkomunikasi. Kembali lagi bahwa ini bisa dilakukan ketika anaknya sudah kooperatif, sudah bisa diajak ngobrol. Kalau ini belum bisa, kita tidak bisa sampai tahap ini. Kita harus kembali lagi ke tahap posisi kemarin tadi. Kita dilatih dengan perkataan atau ucapan-ucapan yang non formal supaya anak lebih akrab dengan kita. Iya, maksud saya Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya bersabar dan hanya membentak saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat tadi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Nah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Itu mengapa tadi
di tahap awal sebelum panjenengan bisa menerapkan restitusi ini harus membuat keyakinan kelas dulu, supaya ketika anak melakukan kesalahan, guru bisa mengembalikan. Ini loh keyakinan kelasmu. Jadi yang mengatur bukan gurunya, kontrol tidak pada gurunya, tapi pada aturan kelas yang mereka buat sendiri. Inilah mengapa pada sampai tahap menanyakan keyakinan kita memberikan pertanyaan. Kalau anak SD ya pertanyaan tidak usah begini, kita bisa gunakan kalimat yang lebih mudah dipahami anak-anak gitu. Kalau anak SD susah pertanyaan ini. Enggak Pak, capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan untuk prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, terima kasih. Jadi ini tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan identitasnya. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Kita tidak menyalahkan, tapi kita ingin memunculkan alasan apa dibalik perbuatan tersebut. Yang ketiga, kita tanyakan keyakinannya terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bapak Ibu tentu di sekolah dasar kita tidak seleluasa ini ya, berbicara dengan siswa. Kalau ini kan guru BK ini, guru BK ada lampu sendiri, ada ruangan sendiri. Kalau kita menangani satu anak seperti ini di jam pelajaran, kita bisa bayangkan bagaimana anak-anak di kelas. Wah, tidak selesai satu malah muncul masalah baru. Makanya hal ini dilakukan misalkan setelah pulang sekolah, kita ajak ngobrol. Anakku harus dibiasakan dulu. Karena ketika anak biasa kamu nanti pulang terakhir ya, yang lain nanti biar pulang dulu, kamu ngobrol sama Pak Guru. Terus jangankan mau diajak ngobrol begini, mereka sudah determinasi aku pakai. Makanya untuk mencapai sampai tahap budaya positif, maka posisi kontrol kita harus bertahap tadi. Ojo langsung jelek, sedikit demi sedikit. Kita kenalkan bahwa ini untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah yang mereka buat. Oke, Bapak Ibu tentang segitiga restitusi ini saya bagikan ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi di kelas. Poin-poinnya apa saja ada di sini semua. Di situ termuat nanti yang pertama menstabilkan identitas itu kita harus ngomong apa saja, validasi itu apa saja, sampai terakhir menanyakan keyakinan apa saja yang harus kita sampaikan kepada siswa. Itu poin-poinnya ada di situ semua. Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada siang hari ini tentang disiplin positif sudah selesai. Ya, jadi kesimpulannya bahwa untuk menerapkan budaya positif ini, maka kita harus melaksanakan yang pertama mulai dari diri sendiri. Barulah kemudian nanti bersama-sama kita dalam lingkup yang sama di satuan pendidikan masing-masing secara serentak melaksanakan berbagai budaya positif yang ada di sekolah masing-masing, sehingga nanti bisa menumbuhkan peserta didik yang lebih baik. Tidak juga bagi peserta didik, tapi juga untuk gurunya, sehingga pada sekolah antara guru dan juga siswa itu bisa selaras menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih panjenengan sudah berkenan berbagi bersama saya, sudah mendapatkan berbagai banyak manfaat dari kegiatan hari ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi sosok pendidik yang lebih baik lagi untuk depannya. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sekali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.